Seorang laki-laki bernadar pada masa Rasulullah SAW akan menyembelih seekor unta di daerah Buana. Nah, ini juga pelajaran teman-teman. Jangan bernadar di atas kemampuan. Ya. Jadi misalnya kalau sembuh penyakit saya akan menyembelih di Palestina. Jauh, belum tentu antum bisa. Menyembelih di kota sendiri misalnya, walaupun niatnya baik ya. Kecuali memang antum bolak-balik setiap saat mungkin. Sahabat ini ingin menyembelih, dia di Madinah. Sebenarnya Madinah dekat, tapi dia Buana jauh, gitu kan? Di sebuah lembah jauh. Maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW. Artinya dia terkabulkan apa yang dia inginkan. Berarti dia harus menyembelih di wilayah itu. Maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau mengenai hal itu. Lalu beliau balik bertanya, apakah di sana ada berhala yang pernah disembah atau yang sedang disembah? Maka orang itu menjawab, tidak ada. Beliau bertanya lagi, apakah di sana ada salah satu hari raya mereka, para penyembah-penyembah berhala itu, sehingga mereka dulu pernah menyembelih di lembah itu, kau juga mau ikut-ikutan menyembelih di situ gitu? Pernah nggak ada acara-acara ritual di sana? Maka dia menjawab, tidak ada. Maka beliau bersabda, kalau gitu tunaikan nadarmu, karena sungguhnya tidak ada penunaian terhadap nadar dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau dasar di situ pernah disembelih-sembelih hewan untuk selain Allah, jangan kau nadar di situ, nggak boleh. Bayar kafaranya, batalkan itu. Ya. Tunaikanlah nadarmu karena sungguhnya tidak ada penunaian terhadap nadar dalam kemaksiatan kepada Allah. Pemutusan silaturahim. Jadi tidak boleh orang mengatakan saya akan putus hubungan sama saudara saya ini. Tidak ada nadar begitu. Itu nadar maksiat namanya. Karena tidak boleh putus silaturahim apapun alasannya. Walaupun saudara kita itu jahat, kita nggak putus silaturahim. Menjaga jarak boleh. Putus silaturahim nggak boleh. Dan hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam atau manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan Ahmad jilid 3 halaman 419. Yang terakhir ini tahu maksudnya. Jadi misalnya antum bilang, kalau penyakit saya sembuh, saya akan sedekahkan buah mangganya tetangga. Bukan punya antum itu pohon mangga. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan tidak ada nazar pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Bukan punya antum. Ini juga ada sebabnya. Ada hadis yang serupa. Pernah ada satu kelompok pasukan orang kafir dari suku Ghatafan datang ke Madinah. Mereka mau merampok, mau membunuh, mau menyerang Madinah, tapi takut. Rupanya sampai di pinggiran Madinah mereka ketakutan, begitu dari pintu gerbang ketakutan. Maka mereka temukan ada kebun kurma di dekat pintu gerbang. Dan di situ ada muslim, suami istri, sahabat. Rupanya dia datang, penjahat-penjahat ini datang ke sana, tidak ada orang lihat, dibunuhlah si muslim ini, si laki-laki ini, sehingga terbunuh mati syahid dia. Istrinya diambil. Si muslimah ini diambil dan diambillah unta-unta dan domba yang ada di situ. Salah satunya adalah domba untanya Nabi Muhammad SAW yang lagi dititip di kebun itu. Pergilah suku ini lari, dikejar oleh beberapa sahabat tidak ketemu. Rupanya di tengah malam si perempuan yang tadi muslimah ini dia ketakutan dan dia berdoa sama Allah supaya diberikan kesempatan untuk bisa selamat. Maka ikatan tangannya lepas segala macam. Ini musuh-musuh semua pada tidur. Dia lihat ada unta terdekat dengan dia. Ternyata ini unta Rasulullah SAW. Dia tidak tahu kalau ini unta Nabi. Termasuk yang dicuri oleh para perampok-perampok tadi itu. Maka dia naik ke unta itu lalu dia mengatakan, semoga saja Allah sampaikan aku di Madinah. Dan kalau Allah sampaikan aku di Madinah, maka aku akan sembelih unta ini. Gitu. Ternyata unta itu dengan hikmah Allah SWT jalan. Perempuan ini nggak tahu jalan. Tiba-tiba sudah berapa waktu, tiba-tiba ada di pintu gerbang Madinah, masuk di Madinah. Karena dia bersyukur, dia datang ke masjid Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah selamat, suami saya yang dibunuh gini-gini. Diceritakanlah semua kisahnya dan saya lolos. Dan ya Rasulullah, alhamdulillah Allah selamatkan saya di Madinah dan saya sudah bernadar, kalau saya selamat maka saya sembelih unta ini. Nabi SAW mengatakan, sungguh buruk niatmu. Unta ini kan bukan punyamu ini. Ini punya aku, bagaimana kau nadar sesuatu yang bukan milikmu? Jadi nggak boleh bernadar dengan sesuatu yang bukan kita miliki. Selanjutnya adalah nomor 1181. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna rajulan qala yaumal fath, ya Rasulullah, inni nadartu in fataha Allahu 'alaika Makkah an usalliya fi Baitul Maqdis." Faqala salliha huna. Fasa'alahu faqala salliha huna. Fasa'alahu faqala fasya'nuka idzan. Bahwasanya seorang lelaki berkata pada hari penaklukan Mekah,
wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar kalau Allah menaklukkan Mekah bagi anda, maka aku akan sholat di Baitul Maqdis. Lalu beliau SAW bersabda, sholatlah di sini, di Mekah, maksudnya di Baitul Haram. Lalu dia nanyakan kembali, ya Rasulullah, aku sudah nazar ke Aqsa. Nabi SAW bilang, sholat saja di sini. Lalu kemudian dia menanyakan lagi yang ketiga kali. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu urusanmu, terserah kamu. Tetap mau sholat sana ya silahkan pergi. Gitu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini disebutkan oleh Ahmad jilid 3 halaman 363, Abu Daud jilid 3 halaman 236 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 304 dan 305. Hadis ini memberikan pelajaran teman-teman sekalian kepada kita, kalau orang bernazar untuk melakukan satu ibadah di sebuah tempat dan ternyata ada tempat lebih afdal daripada tempat itu, dia boleh mengalihkan kepada yang lebih afdal. Tapi tidak boleh kalau kita niat di tempat yang afdal dialihkan ke tempat yang mufaddal. Ngerti nggak? Allahu a'lam. Ngerti nggak ini? Baik, saya rincikan. Ngerti-ngerti tapi nanti malaikat catat loh. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Jadi sahabat ini rupanya dia bernazar, kalau Allah berikan kemenangan untuk Nabi SAW menguasai Mekah, sebagai nazar yang baik, saya mau sholat di Baitul Maqdis. Mana lebih afdal? Masjid Haram Mekah atau Baitul Maqdis? Masjid Haram Mekah. Orang ini sudah bernazar dan Allah kabulkan. Nabi Muhammad SAW berhasil tembus Mekah. Berarti kan dia wajib jalankan nazarnya. Tapi karena Masjidil Aqsa itu di bawahnya secara urutan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih afdal. Masjid Aqsa dibandingkan Masjid Haram Mekah itu mufaddal, di nomor 2 kan. Nomor 1-nya Masjid Haram Mekah. Maka karena dia niatnya ke Masjid Maqdis dan ada yang lebih afdal Mekah, kebetulan dari Mekah, Nabi bilang sholat sini aja. Karena boleh diganti, nazarmu boleh diganti karena ini lebih baik. Gitu. Sama antum berniat bernazar bersedekah dengan perak, antum nggak temukan kecuali emas. Emas lebih bagus, keluarkan emas itu. Sudah cukup bisa menutupi itu. Nazarnya seperti itu. Kita nazar sembeli anak kambing, nanti kita temukan hanya kambing yang besar, kita boleh lakukan itu. Ya. Nabi SAW pernah juga bayar utang, itu untah kalau nggak salah umur 2 tahun. Nabi SAW ambil dari seseorang, kemudian akan dibayar. Tiba saatnya, Nabi SAW suruh sahabat beli di pasar, ternyata ditemukan hanya unta umur 7 tahun. Maka sahabat melapor, ya Rasulullah hanya 7 tahun, artinya lebih mahal. Nabi SAW mengatakan biarlah, bayar saja. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan utangnya. Kasih lebih baik, tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah ini dimaksud dalam hadis ini, ya. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, jangan bernazar sesuatu yang di atas kemampuan kita. Ya, sudah dibilangi dari tadi. Lebih baik antum kalau naudzubillah orang sakit, mau menikah, mau bekerja, mau ujian, tidak usah ada nazarnya. Berdoa sama Allah SWT supaya dimudahkan. Kapan berhasil, antum melakukan aja kebaikan apa? Misalnya sedekah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah itu lebih tepat. Daripada antum dari awal bernazar. Karena nazar dasarnya tadi Nabi SAW mengatakan muncul dari orang yang pelit. Seakan-akan dia tidak mau sedekah kecuali ada hajat ini. Seakan-akan tidak mau puasa kecuali ada hajat ini. Seperti itulah. Hadis selanjutnya nomor 1182 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil hadha. Tidak boleh dilakukan safar kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 2 halaman 77, Imam Muslim jadi 2 halaman 976. Tentu terjemahannya juga bisa bermakna jangan lakukan perjalanan khusus dengan susah payah kecuali ke 3 tempat ini. Bisa juga masuk maknanya, kalaupun mau bernazar untuk ibadah, nazar ibadahnya ke 3 tempat ini. Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah Nawawi dan juga Masjid Aqsa. Ya. Dan ini tentu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya setiap muslim untuk mendatangi 3 lokasi ini. Usahakan dalam hidup kita, diniatkan dan minta kepada Allah SWT dimudahkan agar mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Semua ini punya keutamaan tentunya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan salat di Masjid Haram ada sama dengan 100.000 pahala, masjidku ini adalah 1.000, dan riwayat yang mengatakan dan Aqsa 500. Ada riwayat yang mengatakan Aqsa adalah setengah masjidku.
Aqsa itu seperempatnya Masjid Nabawi. Jadi Masjid Aqsa 250, Masjid Nabawi 1000. Ya. Ini sudah ada keutamaan, tentunya saya pernah bahas tentang materi Palestina yang terlupakan dan sudah ada buku terbit masalah itu. Hadis selanjutnya nomor 1183 dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Qala awfi binadrik. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadar di masa jahiliyah untuk beritikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka beliau menjawab, tunaikan nadarmu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor jilid 8 halaman 177, Imam Muslim jilid 3 halaman 1277. Dan dalam lafaz Imam Bukhari ditambahkan satu riwayat, fa'takafa lailah, maka dia pun beritikaf satu malam. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 3 halaman 66. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, saudaraku seiman, kalau seseorang di antara kita bernadar kebaikan sebelum masuk Islam dan ternyata itu bagian dari syariat Islam, ya. Seperti ini misalnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam ini, masa jahiliyah, dia bertekad untuk itikaf di masjid satu hari, di Masjid Haram Mekah, ya. Maka dia berhasil, apa yang dia inginkan itu sudah diazamkan, dia nazarkan. Setelah masuk Islam dia katakan, ya Rasulullah, dulu zaman jahiliyah saya belum masuk Islam, tapi saya pernah bernazar untuk itikaf. Nah, itikaf di masjid ini kan bagian daripada syariat Islam. Di sini tetap dijalankan karena dasarnya itu adalah nazar yang ada dalam Islam. Ini dibolehkan. Misalnya sebelum masuk Islam dia mengatakan, tadi penyakit saya sembuh, saya akan bersedekah atau mengeluarkan uang, ya, mendermakan sekian. Lalu dia syahadat besoknya, maka tetap dia jalankan, ya, apa yang dia nadarkan itu. Allahu a'lam.